Bismillahirrahmanirrahim. Wayahrumu dan haram alal junubi atas orang yang junub sitatu asya'a apa 6 perkara. As-sholatu satu sholat, wat tawafu dan tawaf, wa masul mushafi dan menyentuh mushaf, wa hamluhu dan membawa mushaf, wa lubsu dan diam fil masjidi di dalam masjid, wa qiraatul qur'ani dan membaca Al-Quran. Al-murad orang yang junub atau orang yang keluar mani diharamkan melakukan 6 perkara. 1. Haram melakukan sholat. 2. Haram melakukan tawaf. 3. Haram memegang mushaf. 4. Haram membawa mushaf. 5. Haram diam di dalam masjid. 6. Haram membaca Al-Quran. Orang yang junub, besok ada orang yang haid, ada juga yang nifas. Junub itu keluar mani atau melakukan hubungan suami istri diharamkan. Kalau belum mandi hadas besar, haram melakukan 6 perkara. Junub atau keluar mani atau melakukan hubungan suami istri itu kalau belum suci berarti belum mandi hadas besar, haram melakukan 6 perkara. 1. Haram sholat, nggak boleh sholat sebelum suci itu sebelum mandi hadas besar itu kemarin tuh yang dijelaskan kemarin. 2. Haram melakukan tawaf. 3. Haram menyentuh mushaf atau membawa mushaf. Terus haram membawa mushaf. Ini haram memegang mushaf, haram membawa mushaf. Terus haram diam di dalam masjid, nggak boleh masuk masjid. Dalam keadaan junub nggak boleh masuk masjid. Terus haram membaca Al-Quran. Kalau kemarin kan orang yang batal wudhunya tidak boleh memegang membawa Al-Quran. Kalau baca boleh. Qul huwallahu kalau orang yang batal wudhu. Tapi orang yang junub tidak boleh. Sama dengan orang haid itu besok kan ada keterangannya orang yang haid haram apa besok ada. Sama dengan orang haid itu sama, nggak boleh dalam keadaan junub, dalam keadaan haid, itu bocah-bocah Al-Quran, qul huwallahu ahad sambil main-main gitu nggak boleh, itu haram, dosa. Ya, udah menanyakan? Musola, masjid sama musola masjid itu sama. Itu musola itu kan Indonesia, ada musola ada masjid. Kalau masjid untuk Jumatan, kalau musola nggak untuk Jumatan, itu Indonesia. Tapi nggak ada di suku keterangan fil musola, nggak ada, adanya fil masjid. Jadi musola sama masjid sama. Terus kalau waktu duhur pas junub, ya lek ndang cepat-cepat mandi terus sholat duhur. Maksudnya haram sholat itu sebelum mandi hadas besar itu haram melakukan sholat. Jadi kalau mau sholat ya cepat-cepat mandi hadas besar. Malam kan, ya subuh itu cepat-cepat mandi terus sholat subuh. Maksudnya haram itu haram melakukan sebelum mandi hadas besar. Makanya kalau mau sholat ya harus mandi hadas besar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wayahrumu dan haram bil haidi untuk orang yang haid asaratu asya'a apa 10 perkara. As-sholatu satu sholat, wat tawafu dan tawaf, wa masul mushafi dan menyentuh Al-Quran,
wa hamluhu dan membawa Al-Quran, walubsu fil masjidi dan diam di dalam masjid, wa qiraatul Qur'ani dan membaca Al-Quran, wa saumu dan puasa, wa tolaku dan cerai, wal mururu fil masjidi dan lewat di dalam masjid. In khofas apabila khawatir siapa perempuan talwisahu mengenai apa haid pada masjid, wal istimna'u dan bersenang-senang bima apa perkara baina surati antara pusat warubati dan lutut. Al murad orang perempuan yang haid diharamkan melakukan 10 perkara. 1. Haram melakukan sholat. 2. Haram melakukan tawaf. 3. Haram menyentuh mushaf atau Al-Quran. 4. Haram membaca mushaf atau Al-Quran. 5. Haram diam di dalam masjid. 6. Haram membaca Al-Quran. 7. Haram puasa. 8. Haram tolak atau cerai. 9. Haram lewat di dalam masjid untuk perempuan yang khawatir darahnya mengenai masjid. 10. Haram bersenang-senang antara pusat dan lutut. Kemarin haram untuk orang yang junub, ada tambahannya, sedikit hampir sama, ada tambahannya. Haram untuk orang yang junub apa kemarin? Ada berapa? Ada 6. Sekarang untuk orang yang haid ada 10. Wayah rumu bil haidi asaratu asya. Orang yang haid haram melakukan 10 perkara. 1. Orang haid haram sholat. Junub juga orang yang haram sholat. Atawafu haram tawaf, sama. Pamasul mushafi menyentuh Al-Quran, sama kemarin. Wahamluhu haram membawa Al-Quran, orang yang junub juga gitu. Walau sufil masjidi, sama. Qiraatul Al-Qur'ani, sama kemarin, haram membaca Al-Quran. Orang haid, orang junub haram baca Al-Quran. Sedang haid haram, tidak boleh terus sambil main-main kul huwallahu ahad, Allah nggak boleh itu kayak gitu. Wasaumu haram puasa. Orang haid juga sama orang haid, orang junub kemarin enggak. Haram puasa. Orang haid tidak boleh puasa. Watolaku haram cerai. Dalam kata haid nggak boleh cerai, melakukan perceraian nggak boleh. Wal mururu fil masjidi, sedang haid nggak boleh lewat di dalam masjid. In khofat apabila khawatir talwisahu darahnya mengenai masjid jatuh. Khawatir kalau darahnya itu jatuh, jadi nggak boleh lewat, haram lewat di dalam masjid. Wal istimna'u dan bersenang-senang antara pusat dan lutut. Ini nanti kalau sudah keluarga tahu. Lagi al-murad orang perempuan yang haid diharamkan melakukan 10 perkara. Salat, tawaf, menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran, haram diam di masjid apabila khawatir kan. Diam di dalam masjid nggak boleh, diam di dalam masjid. Orang haid nggak boleh duduk-duduk di masjid, nggak boleh. Tapi kalau di terasnya boleh. Tidak boleh duduk-duduk di masjid. Terus haram membaca Al-Quran. Sudah dipahami itu. Haram puasa, nggak boleh puasa. Orang haid nggak boleh puasa. Dalam kata haid nggak boleh puasa. Tapi kalau puasa wajib, puasa Ramadan, itu puasanya dihitung, nanti dikodok di setelah Idul Fitri, disarutang dikodok. Niatnya juga sama, niat ngodok puasa Ramadan, itu niatnya. Nggak, walaupun puasa hari Senin Kamis, tapi niatnya tetap niat ngodok puasa Ramadan. Tuh puasa. Kalau sholat enggak, nanti ada pelajarannya sendiri.
Kalau sholat nggak perlu dikodok karena banyak, seminggu kamu nggak tinggalkan sholat berapa kuat punya rutang. Makanya kalau sholat enggak, tapi kalau puasa wajib disarutang puasa Ramadan ya. Terus haram cerai. Terus haram lewat di masjid apabila di dalam masjid apabila khawatir darahnya netes. Terus nomor 10 haram bersenang-senang antara pusat dan lutut. Nggak boleh dalam keadaan haid melakukan hubungan suami istri, itu nggak boleh, haram, dosa. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Asbabut tayamumi. Adapun sebabnya tayamum, salah satu itu ada 3. Fakdul ma'i, 1 ketiadaan air, wal marodu dan sakit, wal ihtiyaju dan butuh, ilaihi kepada air, li atosi hayawanin karena hausnya binatang, muhtaromin yang dimuliakan. Al murad, sebab tayamum itu ada 3. 1 karena tidak adanya air. 2 karena sakit yang apabila terkena air dapat membahayakan. 3 butuh kepada air untuk binatang yang dimuliakan. Sebabnya tayamum, sebabnya tayamum, boleh tayamum ketika, jadi sebabnya tayamum itu ada 3. Jadi kalau tidak ada ini nggak boleh tayamum. 1 fakdul ma'i, karena tidak ada air. Kalau di Indonesia kemungkinan kecil, karena kemarau panjang pun masih ada air. Kemarau 2 bulan itu air masih ada. Dan ketika tidak ada harus suruh mengusahakan dulu, nyari dulu. Kalau sini harus nyari sampai jam 10 sana ada atau enggak, itu harus nyari dulu kalau nggak ada. Kalau sudah jelas-jelas nggak ada baru boleh tayamum. Jadi yang pertama karena tidak adanya air boleh tayamum. Yang kedua wal marodu, sakit apabila terkena air dapat membahayakan. Namanya tangannya patah, tangannya amputasi, kan? Ini kan kalau terkena air berbahaya, itu boleh tayamum. Tapi nek kenang silet sithik ngono ya orang, nang silet sithik tayamum. Nang silet sithik dikasih diplas. Ya kan silet sithik kalau dikasih diplas nggak apa-apa, tapi ketika wudu ya dicopot, nang kena air wuduan nggak apa-apa. Biar orang sekarang nggak gitu. Kena sithik kayak diplas, nggak wudu itu nggak apa-apa ngelorong, diplas nggak dibuka. Itu nggak boleh kayak gitu itu. Masih bisa kalau terkena air yang kena silat sedikit itu kalau terkena air itu nggak apa-apa, itu nggak terus dikasih diplas, nanti kalau wudu diginikan aja nggak apa-apa, itu nggak boleh kayak gitu itu. Dibuka dulu berwudu, terus nanti kalau mau dipasang lagi itu. Tapi jangan karena diplas terus satunya itu masih sedikit terus nggak apa-apa, itu jangan kayak gitu. Nomor 3 karena butuhnya hewan binatang yang dimuliakan. Namanya ada air 1 ember, kan? Air cuma 1 ember itu. Tapi ada kambing itu butuh minum. Nah, itu kamu boleh tayamum itu. Air 1 ember sebenarnya kan untuk wudu, tapi ada kambing yang butuh minum. Itu kamu diperbolehkan tayamum, nanti airnya dikasih sama kambing. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairul muhtarami, adapun hewan yang tidak dimuliakan, sitatun itu ada 6. Tarikus sholati, 1 orang yang meninggalkan sholat. Wazanil muhsoni, dan orang yang zina muhson.
wal murtadi dan orang murtad, wal kafirul harbi dan orang kafir harbi, wal kalbul ukuri dan anjing galak, wal hinziru dan babi. Al murad hewan yang tidak dimuliakan yaitu ada 6. 1. Orang yang meninggalkan sholat. 2. Orang yang zina muhson, yaitu orang zina yang sudah balik, akil, merdeka, dan pernah wati, yaitu pernah melakukan hubungan suami istri secara sah. 3. Orang murtad, yaitu orang yang keluar dari Islam. 4. Orang kafir harbi, yaitu orang yang memerangi Islam. 5. Anjing galak. 6. Babi. Ghairul muhtarami, hewan yang tidak dimuliakan. Yang kemarin ada tayamum, yaitu yang terakhir boleh tayamum ketika diberi airnya untuk memberi hewan yang dimuliakan. Nah, ini hewan yang tidak dimuliakan yaitu ada 6. 1. Tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Ya, orang yang meninggalkan sholat. Hewan yang tidak dimuliakan, 1. Orang yang meninggalkan sholat. Berarti orang yang meninggalkan sholat itu termasuk hewan yang tidak dimuliakan. Kalau kambing itu termasuk hewan yang dimuliakan. Berarti orang yang meninggalkan sholat, kambing dengan orang yang meninggalkan sholat itu lebih mulia kambingnya. Lebih mulia kambing daripada orang yang meninggalkan sholat. Karena orang meninggalkan sholat itu termasuk hewan yang tidak dimuliakan. Makanya sholat kalau ingin mulia. Terus nomor 2, orang yang zina muson. Zina muson itu orang zina, tapi orang zina itu orang yang baligh, sudah dewasa, orang yang akil, berakal, normal, merdeka. Merdeka itu maksudnya kalau istilah Arab itu kan ada semacam pembantu, tapi udah dibeli. Sudah dibeli itu bisa merdeka kalau dimerdekakan. Tapi yang sudah merdeka itu yang sudah lepas dari majikannya, itu merdeka. Itu istilah Arab, kalau di Indonesia nggak ada. Terus pernah melakukan hubungan suami istri secara sah. Orang yang baligh, akil, berakal, merdeka, dan pernah nikah, nikahnya itu pernah melakukan hubungan suami istri secara sah, kok melakukan zina, itu dilakukan zina muson. Tuh. Terus nomor 3, orang murtad, orang yang keluar dari Islam. Jadi orang yang melakukan zina tadi termasuk hewan yang tidak dimuliakan. Terus orang yang keluar dari Islam termasuk hewan yang tidak dimuliakan. Terus yang keempat, orang kafir harbi. Kafir harbi itu orang kafir yang memerangi Islam. Orang yang memerangi Islam itu termasuk kafir harbi, orang memerangi Islam. Terus yang kelima, anjing galak. Anjing yang galak itu termasuk hewan yang tidak dimuliakan. Terus ke-6, babi, itu tidak hewan yang tidak dimuliakan.